Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Naraswari Palupi dengan nomor NIM 232180177 dari kelas 4E Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bunyi dan sifatnya yang merupakan bab 1 topik C dalam muatan pembelajaran IPA kelas 5 SD. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena bunyi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas pengertian bunyi, sifat-sifatnya, serta bagaimana bunyi dapat merambat melalui berbagai media. Tidak lupa yang terhormat Ibu Nur Ngazizah SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi bunyi berasal dari sumber bunyi atau benda yang bergetar. Getaran atau gelombang inilah yang didengar oleh kita sebagai bunyi. Jadi itu pengertian bunyi ya teman-teman. Masuk pada gelombang bunyi contohnya yaitu ada lonceng yang berbunyi karena digoyang-goyangkan sehingga logamnya bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui udara seperti pada gambar. Sirine mobil menghasilkan bunyi dari getaran sumber suara di dalamnya yang kemudian merambat melalui udara hingga mencapai ke telinga kita. Teman-teman, untuk jenis-jenis bunyi ada infrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 Hz hanya bisa didengar oleh hewan seperti gajah dan paus. Yang kedua yaitu audiosonik dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu ada ultrasonik dengan frekuensi kurang dari 20.000 Hz yang digunakan oleh kelelawar dan alat medis seperti USG. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu bunyi merambat melalui perantara atau media. Berbeda dengan cahaya, bunyi membutuhkan perantara atau media untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jika tidak melalui media, bunyi tidak bisa sampai ke telinga kita. Benda padat merupakan media paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih garpu tala itu? Nah, ada pada gambar ya garpu tala itu seperti contoh pada gambar. Nah, alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak merambat ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya kan? Nah, seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Pada percobaan pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Yang pertama yaitu atur posisi di meja seperti pada gambar berikut. Pada gambar itu ya, ketukkan benda dengan pelan di tengah meja. Coba berganti posisi atau titik sumber suara atau titik untuk mengetukkan sendok. Nanti teman-teman dapat mendengar bunyi dari ketukan benda ke meja karena bunyi merambat ke telinga melalui meja atau benda padat. Untuk percobaan yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda gas. Aturlah posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakangi, yaitu contohnya ada pada gambar ya. Cobalah untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Nah, sekarang cobalah salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? Nah, nanti teman-teman
dapat mendengar bunyi dari teman kalian karena bunyi merambat ke telinga melalui udara atau benda gas. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkan ya. Untuk percobaan yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada baskom berisi air, yang kedua ada minuman bekas yang sudah digunting bagian dasarnya. Nanti teman-teman bisa minta tolong bantuan Bapak Ibu guru jika teman-teman mengalami kesulitan pada saat mengguntingnya. Yang ketiga ada gunting atau baskom. Langkah percobaannya yang pertama yaitu masukkan botol yang sudah digunting bagian dasarnya ke dalam baskom. Atur posisi teman-teman seperti pada gambar. Yang kedua, gunting. Bisa juga diganti sendok, ketukan sendok di dasar baskom sehingga menghasilkan suara. Nah, teman-teman nanti dapat mendengar nih bunyi dari ketukan sendok di baskom yang berisi karena bunyi merambat ke telinga melalui air atau benda cair. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Selain merambat melalui media, bunyi juga dapat dipantulkan. Bahkan ada juga istilah bunyi pantul. Bunyi pantul yaitu bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bunyi pada permukaan benda yang keras. Bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya kayu, besi, permukaan dinding, dan lain-lain. Sebaliknya, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain akan menyerap suara. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam suara atau bunyi. Masuk pada bagian bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jenis bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang bisa memperkuat bunyi aslinya. Umumnya hal ini terjadi pada saat kondisi antara sumber bunyi dan dinding pantul memiliki jarak yang tidak terlalu jauh atau kurang lebih 10 meter. Yang kedua ada gaung. Gaung adalah jenis bunyi pantul yang terdengar kurang keras dan tidak sejelas bunyi aslinya. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi karena bunyi pantul telah bercampur dengan bunyi asli. Hal ini mengakibatkan bunyi pantul bisa mengganggu pendengaran. Biasanya gaung terjadi pada jarak antara 10 hingga 20 meter. Gaung bisa terjadi di dalam gedung konser, gedung bioskop, ataupun gedung pertemuan. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan gaung di dalam sebuah gedung, maka harus dipasangi bahan peredam bunyi di dinding-dinding gedung. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan jika melewati bidang batas dari dua media yang berbeda. Contohnya yaitu suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Hal ini terjadi karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibanding pada malam hari. Selain itu, dibandingkan dengan gelombang cahaya, gelombang suara memang datang lebih lambat. Kecepatan cahaya atau petir lebih cepat dibanding kecepatan bunyi atau guntur. Inilah alasan mengapa kilat atau petir dapat terlihat lebih dahulu daripada guntur yang terdengar. Memasuki pada materi ketiga tentang tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya suara peluit dan kicau burung. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing yang menggonggong, drum, dan detak jantung. Teman-teman, suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibanding anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibanding suara kita saat masih kecil. Kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Keempat, intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah teman-teman mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Nah, intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi.
Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal memiliki bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar. Yang kelima yaitu kemampuan ekolokasi. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus memiliki kemampuan penglihatan yang kurang, sehingga hewan tersebut mengandalkan kemampuan pendengaran yang tajam. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini. Kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya yaitu ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Ultrasonografi atau USG adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Saatnya sesi tanya jawab. Ada yang tahu nggak nih teman-teman jawabannya? Untuk soal yang pertama, apa yang terjadi jika tidak ada medium perambatan bunyi? Untuk soal yang kedua, apa sih perbedaan gema dan gaung? Nah, kita jawab bareng-bareng aja ya teman-teman. Jawaban untuk soal yang pertama yaitu jika tidak ada medium perambatan bunyi, maka bunyi tidak akan terdengar karena bunyi memerlukan udara, air, atau benda padat sebagai penghantar getaran suara. Untuk jawaban soal nomor 2, gema terdengar terpisah dari bunyi asli, sedangkan gaung bercampur dengan bunyi asli sehingga terdengar. Jadi kesimpulan secara keseluruhan teman-teman bahwa bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas, tetapi tidak dalam ruang hampa. Bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan, diserap, dan dibiaskan yang memengaruhi bagaimana kita mendengarnya. Seperti pada fenomena gema dan gaung, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi getaran, sedangkan intensitasnya bergantung pada kekuatan getaran. Selain berperan dalam komunikasi dan kehidupan sehari-hari, bunyi juga dimanfaatkan dalam teknologi seperti USG dan sonar, serta digunakan oleh hewan dalam kemampuan ekolokasi untuk bernavigasi dan mencari makanan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai bunyi dan sifatnya dalam muatan pelajaran IPAS kelas 5 SD. Semoga materi ini mudah dipahami ya teman-teman dan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.